Kembali lagi dengan bahas saham teman-teman. Pada kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas saham yang menurut saya termasuk yang cukup menarik dan perlu dilirik teman-teman, yaitu saham Color Park Indonesia Tbk atau CLPI. Kenapa saham ini menarik? Tentu saja saya tetap akan membahasnya secara komprehensif dari laporan keuangannya dari 5 tahun terakhir. Jadi langsung saja. Untuk CLP ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan atau tinta dan perekat atau pelapis, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang yang berhubungan erat dengan percetakan. Nah, langsung saja. Saya selalu memulai dari laporan keuangannya tentunya teman-teman secara komprehensif. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya untuk laba bersihnya itu tidak terlalu meningkat signifikan, teman-teman. Dia di tahun 2018 dari 31 miliar naik 14% menjadi 36. Kemudian 2020 karena pandemi dia hanya naik 0,23 dan di tahun 2021 meningkat 18% dan bahkan di tahun 2022 kebetulan karena CLPI sendiri masih mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga, jadi untuk report 2022 ini hanya masih sampai kuartal ketiga teman-teman. Dia malah turun 24% untuk total laba bersihnya. Untuk laba sampai dengan kuartal terakhir atau laporan keuangan 2022 belum dirilis teman-teman. Tentunya memang ini diharapkan bisa meningkat setidaknya sama dengan tahun 2021. Nanti kita akan melihat pada saat laporan keuangan tahunan sudah dirilis teman-teman. Nah, untuk ekuitasnya sendiri, saya rasa ini cukup menarik karena dari tahun ke tahun dia selalu meningkat teman-teman. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 dia meningkat 3%, di 2020 4,08%, 2021 3%, dan sampai dengan kuartal ketiga di 2022 dia meningkat 2%. Hal ini cukup konsisten ya teman-teman dan menurut saya cukup bagus, sehingga apabila saya rata-ratakan untuk kenaikan ekuitasnya berada di angka 3,34% per tahunnya. Menurut saya memang tidak terlalu bagus, tapi kita bisa melihat di sini ada konsistensi kenaikan ekuitas. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di grafik. Untuk ekuitasnya sendiri tadi mengalami peningkatan ya teman-teman dari tahun 2018. Dan konsisten sampai dengan kuartal ketiga 2022. Lanjut ke saham beredarnya. Untuk emiten ini juga dia tidak pernah melakukan right issue ya teman-teman dari tahun 2018. Jadi untuk harga saham beredarnya, mohon maaf maksud saya jumlah saham beredarnya itu masih tetap sama, yaitu 306 juta lembar. Kemudian untuk jumlah utangnya, di sini memang kita lihat bahwasanya jumlah utangnya mengalami naik turun ya teman-teman. Di tahun 2018 dia mencapai 255 miliar, sempat menurun di tahun 2020 dan di tahun 2022 sampai dengan kuartal ketiga kembali lagi menjadi 239 miliar. Untuk penambahan kas atau penurunan kas, dia tercatat mengalami penurunan kas sebanyak 3 kali atau 3 periode ya teman-teman. Di tahun 2018, 2019, dan di tahun 2022 kuartal ketiga. Kemudian untuk posisi kas akhir tahun, yang menurut saya juga ini hal yang perlu diperhatikan, dia peningkatan kas di akhir tahun 2021 dan kuartal ketiga 2022 ini cukup signifikan teman-teman. Dia mencapai 171 miliar dan di tahun 2022 kuartal ketiga 178 miliar, dan menurut saya ini akan kemungkinan besar bertambah lagi sampai dengan laporan tahunan 2022 nanti dikeluarkan. Nah, untuk posisi utang dibandingkan dengan aset bersihnya sendiri tidak terlalu banyak perubahan ya teman-teman. Dia masih tetap mencatatkan angka di angka 0,4, 0,3 dan 0,5. Dan tentunya ada naik turunnya teman-teman. Di posisi 2022 sendiri dia berada di angka 0,46. Tapi menurut saya cukup bagus karena artinya jumlah utangnya ini
masih cukup jauh dibandingkan dengan ekuitas atau aset bersihnya. Saya lanjut dulu ke ROE-nya teman-teman. Untuk ROE-nya sendiri, emiten ini seperti yang kita lihat di sini, dia memang sudah mengalami kenaikan ROE. Di tahun 2018 ROE-nya 6,9%. Di 2019 mengalami kenaikan menjadi 7% dan angka ini semakin meningkat sampai dengan tahun 2022 dan diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2022 itu nilai ROE-nya itu berada di angka 8,31 teman-teman. Kemungkinan bisa bertambah ataupun berkurang, nanti kita akan lihat sesuai dengan laporan keuangan yang sudah dirilis sampai dengan kuartal keempat. Sehingga rata-rata ROE-nya dari tahun ke tahun dia berada di angka 7% yang menurut saya tidak terlalu buruk teman-teman. Baik, apabila kita berdasarkan data laporan keuangan tadi, terutama di tahun 2022, nilai buku dari emiten ini seharusnya berada di angka 1686 buku satunya teman-teman. Jadi di harga rata-rata di tahun 2022 dia berada di angka 1032, atau langsung saja saya ambil di harga saham pada saat video ini dibuat, yaitu di angka 925. Langsung saya pindahkan saja. Apabila harga sahamnya berada di angka 925, ya nilai bukunya masih tetap di 1686, dan untuk PER wajarnya yang menurut saya di angka 10 itu berada di angka 1400. Sehingga apabila dirata-ratakan seharusnya saham ini diharapkan berada di angka 1544 sesuai dengan kondisi laporan keuangannya teman-teman. Nah, dengan harga sekarang di 925 pada saat video ini dibuat, dia memiliki nilai margin of safety 40%, yang menurut saya itu cukup bagus teman-teman. Artinya apabila kita masuk di harga sekarang, resikonya sudah masih bisa ditolerir teman-teman ya, karena nilai MUS-nya sudah cukup bagus, sudah di atas 30%. Nah, kemudian untuk nilai bukunya masih berada di angka 0,55 dan nilai TER-nya masih berada di angka 6,6. Nah, dengan harga sekarang apabila kita masuk dan apabila nanti harga di 1544 tercapai, dia akan memiliki potensial gain sebanyak 66%, yang menurut saya cukup menjanjikan teman-teman. Nah, kita lanjut untuk seperti biasa, harga wajarnya apabila saya merata-ratakan data historis keuangannya. Untuk PBV wajar si emiten ini memang kita bisa melihat di sini, dia PBV wajarnya memang berada di angka 0,52 teman-teman. Dan per wajarnya juga dari tahun 2018 dia hanya berada di angka 6,67. Artinya harga sekarang di 925 itu sudah melebihi harga wajar teman-teman. Di 903, menurut data historis keuangannya, seharusnya harga wajar saham ini di 903. Dan angka di harga saham sekarang sudah melebihi dari angka harga wajarnya. Nah, ini merupakan harga wajar tadi 903. Tapi memang masih terbuka kemungkinan untuk CLPI ini sendiri menuju ke harga yang diharapkan tadi di harga 1544, karena harga sekarang memang sudah sewajarnya dihargai di harga yang 903 atau 925 tadi. Sekarang tinggal menuju potensinya, dan hal tersebut nanti akan dibuktikan di laporan tahunan di tahun 2022, apakah si pendapatan ataupun laba bersih dari si emiten ini akan meningkat ataupun menyamai di tahun 2021-nya. Semoga hal itu bisa terjadi teman-teman, karena hal itu akan menjadi konfirmasi apakah harga saham ini akan menuju ke harga yang diharapkan tadi di angka 1544. Secara umum kita bisa melihat gambarannya di sini tadi. Untuk ekuitasnya meningkat cukup bagus, untuk utangnya juga fluktuatif ya teman-teman, dan laba bersihnya nanti diharapkan di laporan tahunan 2022, angka laba bersih di tahun 2022 ini kemungkinan akan berpotensi meningkat kembali. Untuk kas akhir tahunnya juga ini hal yang cukup menarik menurut saya tadi, dia mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 dan di tahun 2022 teman-teman. Ini menarik menurut saya. Kemudian apabila kita lihat dari sisi teknikal teman-teman, untuk emiten ini memang secara umum
sepertinya konsolidasi ya teman-temannya dari tahun 2014, bahkan dia mengalami penurunan di tahun 2013 ya teman-teman. Tahun 2012 juga sudah mulai downtrend kemarin, dan tahun 2013 dia mengalami penurunan yang cukup dalam teman-teman. Nah, kalau untuk ini karena pandemi ya teman-teman, di bulan Maret 2020, dan ternyata harga sahamnya ini sudah mengalami uptrend kembali secara short term ya teman-teman, dari tahun 2020 sampai dengan tanggal video ini dibuat di angka 925. Nah, untuk secara teknikal memang saran saya sih teman-teman, alangkah bagusnya memang kalau menunggu, kalaupun memang terjadi saham ini lebih bagus lagi kalau misalnya dia turun ke harga 800 teman-teman. Tapi kita tidak tahu, mungkin sebaiknya bisa dicicil teman-teman, karena apabila dia berada di harga 800, berarti dia akan memiliki PBV yang lebih kecil lagi dan PR yang lebih kecil, dan tentunya potensinya ke harga yang diharapkan tadi itu semakin bagus teman-teman, karena imbal hasilnya di angka 93%. Nah, tapi kita tidak tahu nanti apakah dia akan turun dulu di angka 800 ataupun mengalami peningkatan yang langsung menuju harga 1.500 seperti yang harga wajarnya tadi. Nah, kemudian hal menarik lain yang menurut saya perlu diperhatikan juga, tadi kita melihat untuk harga sahamnya sendiri, harga maksimalnya itu berada di tahun 2011, dari tahun 2010 ya teman-teman ya, 2010 atau awal tahun 2011 harga sahamnya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan teman-teman. Nah, saya tadi bandingkan dengan laporan keuangannya di tahun 2010 dan 2011. Nah, hal menariknya di sini teman-teman, laba yang dicatatkan di tahun 2010 dan tahun 2011 itu bahkan hanya mencapai angka 28 miliar teman-teman di tahun 2010 dan 27 miliar di tahun 2011. Nah, tadi data yang saya ambil dari laporan keuangan 2021 dan 2022, untuk labanya sendiri sudah mencapai 42 miliar teman-teman. Dan di tahun 2022 juga dia sudah bisa dikatakan nanti kemungkinan besar akan mencapai angka 40-an miliar juga menurut saya teman-teman. Begitu laporan tahunan 2022-nya dirilis. Nah, artinya apa? Angka ini sudah jauh melebihi pencapaian laba di tahun 2010 dan 2011 tadi. Nah, tentunya kalau sudah seperti ini, kemampuan saham ini dihargai pasar sampai dengan nilai maksimalnya di tahun 2011 ataupun tahun 2010 ini teman-teman, menurut saya kemungkinan besar akan bisa dicapai kembali. Apalagi tadi untuk harga yang kita harapkan itu hanya berada di angka 1.500 teman-teman. Nah, apabila dia mencapai 1.500, dia hanya masih mencapai setengah harga dari harga maksimalnya di tahun 2011. Jadi tentunya hal ini yang membuat menurut saya saham ini cukup menarik teman-teman. Walaupun memang nanti apabila kita sudah melakukan pembelian dia masih turun, tentunya ini merupakan hal yang cukup bagus untuk membeli kembali, mencicil kembali untuk menambah muatan. Dan lebih bagus lagi memang kalau dia bisa turun lagi ke angka 800 seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi memang sudah bisa dicicil di harga sekarang, jangan langsung all in teman-teman. Itu menurut analisis pribadi saya, tapi tetap kembali kepada keputusan teman-teman. Nah, untuk sentimen positifnya sendiri, karena CLP ini tadi bergerak di bidang percetakan seperti tinta dan segala macamnya teman-teman, yang tentunya ke depan itu memang masih sangat dibutuhkan ya teman-teman, masih banyak konsumen untuk hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya pribadi ini masih sustain teman-teman, dan kemungkinan ke depannya akan bertambah lagi si pendapatan dari Color Park Indonesia ini. Hal ini nanti akan dikonfirmasi setelah laporan tahunan 2022 itu dikeluarkan. Jadi kita akan melihat apakah harganya masih layak menuju harga maksimalnya, atau bahkan tidak layak lagi untuk dalam jangka dekat menuju ke harga maksimal. Kita sama-sama saja menunggu untuk konfirmasi laporan tahunan 2022-nya teman-teman. Baik, saya kira mungkin itu pembahasan saya mengenai saham CLP ini teman-teman. Kesimpulannya tadi, untuk kemampuan emiten ini menghasilkan labanya menurut saya cukup bagus,
dan didukung dengan kenaikan ekuitas dan juga kenaikan jumlah kasnya tadi yang cukup konsisten teman-teman. Dan nilai utang dibandingkan ekuitasnya juga masih cukup rendah, artinya tidak ada masalah dengan likuiditas ya teman-teman untuk emiten ini. Jadi tentunya emiten ini perlu dilirik teman-teman. Mungkin sekian analisis saya mengenai saham ini. Apabila teman-teman ada komentar, boleh komen di kolom komentar dan boleh diklik dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.